اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Sesepuh bini sepuh yang kami muliakan, seluruh segenap jajaran takmir Masjid Baitul Islah, senantiasa mudah-mudahan beliau-beliau dijaga oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah untuk memikul daripada amanah yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau-beliau jajaran takmir, baik masjid ini ataupun masjid yang lainnya, baik itu musalla dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, dalam naungan rahmat Allah. Begitu kita para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dalam kondisi istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan hikmah yang ke-105 yang berbunyi man dhanna infikaka lutfihi an qadarihi wa dhalika liqusuri nadhari, perlu kita ketahui bahwa di antara ciri dan tanda yang menunjukkan orang itu akan mendapatkan suatu kebaikan dari Allah adalah cintanya orang tersebut terhadap majlis ilmu, senangnya orang tersebut, perhatiannya orang tersebut, istiqamahnya orang tersebut untuk menimba ilmu dan menghadiri majlis ilmu. Semoga kita semuanya, keluarga kita semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang akan dikehendaki baik oleh Allah. Amin ya rabbal. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Di antara ciri di mana seseorang dianggap baik oleh Allah, dikehendaki menjadi orang mulia di sisi Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sedikit demi sedikit secara berangsur suatu ilmu yang nantinya akan menjadikan ibadahnya sah, yang nantinya akan menjadikan akhlaknya mulia, yang nantinya akan mengetahui daripada fadilah amalan-amalan sunnah yang diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan dari lubuk hati kita dan lisan kita dengan ucapan yang diucapkan oleh para anbiya dan diucapkan oleh para aulia, dan kelak nanti yang akan kita ucapkan saat kita masuk surga, yaitu dengan ucapan alhamdulillah. Semoga dengan ucapan alhamdulillah hari ini dan hari-hari kemarin serta hari-hari yang akan datang, insya-Allah digolongkan termasuk orang-orang yang ahli bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sisi riwayat sebagai berikut. Man yuridillah bihi khairan yusab minhu. Di antara tanda di mana seseorang itu dicintai oleh Allah, akan selalu diuji. Matur suwun.
yusab minhu, akan selalu dikirimi ujian dan cobaan, dan itu adalah materi hari ini, kelanjutan daripada hikmah 104. Yusab minhu, tidak akan dibiarkan oleh Allah, akan terus Allah Ta'ala memberikan pintu-pintu bagaimana orang tersebut akan selalu ingat kepada Allah sehingga derajatnya naik, akan selalu menyebut terus nama Allah, akan selalu bersimpuh terus di hadapan Allah, hari demi hari akan lebih dekat kepada Allah, akan lebih mengenal kepada Allah, akan tambah sifat ma'rifatnya kepada Allah, dikarenakan karena hikmah adanya suatu ujian. Dan itu tema yang hari ini akan kita hadirkan. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang syukur saat mendapatkan nikmat, dan mudah-mudahan kita semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya digolongkan orang-orang yang mulia, orang-orang yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Riwayat yang kedua ini riwayat menerangkan tentang hikmah dan di belakangnya suatu ujian dan cobaan. Kula tanglet, jenengan pengen dicintai pangeran apa mboten? Berarti siap ujian? Loh, ya napa jenengan? Jare pengen, tapi pas diroi ujian ya rontok siap, rontok ora. Ya ampun ngoten toh. Ya. Apakah ada pintu lain selain ini? Ngoten. Niku hadis Rasul ngoten kok, jenengan nyang badhe jenengan tawar, ibu boten saged. Wani pira jenengan badhe nawar? Boten saged. Nggih niku itu yang dialami para nabi, para rasul, nggih ngoten niku. Monggo jenengan sebutkan satu nabi saja hidupnya di dunia selalu nyaman terus, betul? Mesti terus Allah Ta'ala berkehendak piye kersane orang ini, nabi ini selalu ingat kepada Allah, dekat kepada Allah. Melalui apa? Pintu yang namanya ujian. Maka hikmah yang kita hadirkan saat ini, bismillahirrahmanirrahim. Man dhanna infikaka lutfihi an qadarihi wa dhalika liqusuri nadhari. Man dhanna infikaka lutfi, barang siapa punya prasangka bahwa sifat lembutnya Allah terpisah dari ketentuan dan qadha-nya Allah, maka orang tersebut menunjukkan akalnya kurang sempurna, pandangannya kurang komplit, pengetahuannya kurang sempurna. Kita ulangi lagi, monggo sarang-sarang kita hayati sambil nyuruput kopi, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hayati bersama lagi prasangka yang menjadi prasangka sebagian orang bahwa sifat lembutnya Allah itu terletak pada suatu nikmat saja. Itu prasangka yang salah.
Itu anggapan yang salah. Tidak ada perbedaan bahwa sifat lembutnya Allah Latif itu ada pada suatu nikmat, juga ada pada suatu ujian. Ketika kita datang suatu nikmat niku nggih gambaran daripada percikan sifat latifnya Allah. Begitu pula di saat datangnya suatu ujian dan cobaan nggih tidak keluar dari sifat lutuf dan lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hikmah di balik ujian dan cobaan itu hasilnya di kemudian hari. Hasilnya pada masa-masa yang akan kita datangi, terkhusus masa ketika di akhirat, terkhusus perkampungan yang kekal abadi selama-lamanya. Maka dengan ini keterangan di antara sesuatu yang dikeluhkan oleh penduduk surga adalah tidak adanya ujian ketika mereka di dunia. Napa Pak? Tidak adanya suatu ujian ketika di dunia. Ini di antara hal yang paling sangat disesalkan oleh penduduk surga ketika melihat derajat yang begitu besar, pahala dan ganjaran yang begitu hebat dan mewah diberikan kepada orang-orang yang ketika hidup di dunia dikirimi oleh Allah Ta'ala suatu cobaan dan ujian. Semoga kita semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali. Jadi segala bentuk sesuatu yang sudah masuk dalam kategori qada dan qadar, baik itu yang baik ataupun menurut manusia kurang baik dan menurut Allah Ta'ala semuanya baik, itu tidak keluar dari lingkaran Asmaul Husna. Di antaranya adalah sifat latif. Apa itu sifat latif? Zat yang memiliki sifat kelembutan. Ya, memang ning donya kita ya rekoso Pak, ya susah, ya gelisah. Endi sifat latife pangeran? Engko sampean ngerti dewi. Di kemudian hari jenengan akan tahu sendiri, lebih-lebih saat kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabballahu abdan ibtalahu. Idza ahabba nalikane pangeran niku cinta kawula, ibtalah digrojokake suatu ujian. Jelas napa perlu keterangan tambah niki hadis? Jelas. Ujian dan cobaan adalah kiriman yang datang satu-satunya dari Allah dengan maksud dan tujuan untuk menunjukkan bahwa si fulan yang kena ujian dan cobaan dengan sabarnya adalah makhluk yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ibadah berat. Sinten dari kalangan kula kalih panjenengan sing pengin diuji, sing siap diuji? Sulitan. Adapun syukur atas nikmat, atas karunia itu mudah, semua orang pengen. Siapa yang tidak pengen dapat nikmat terus, sehat terus, ekonomi lancar terus, napa Pak? Napa? Duwite akeh terus, ngoten? Nggih, ngoten. Pengen ngoten terus. Yo atur dhewe donya. Aturan dhewe. Ndak bisa dong. Mboten saged.
Dunya seisi niki sing ngatur pangeran. Kita sebagai manusia, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, 3 perintah jenengan wajib kerjakan, yang kedua larangan wajib ditinggalkan, sing ketiga nunggu ketetapan pangeran. Dikasih nikmat alhamdulillah kita syukuri, dikasih ujian alhamdulillah napa innalillah. Ndi makom jenengan sing makom alhamdulillah napa innalillah? Ayo innalillah. Nggih, sabari. Ini prinsip dan teori wali min auliyaillah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mengatakan itu tok teoriku hidup, enggak macam-macam. Allah wayai perintah hayya 'ala shalah mangkat. Di saat ada larangan, di saat ada sesuatu yang membuat Allah Ta'ala ini gak suka, dihindari. Emosi ini bukan termasuk murang-muring. Termasuk niku mengeluh, apalagi sampai nyalah no tiang. Kalau sudah pikiran full penuh, masya Allah, pengen nguntal wong gitu, niku menungso, niku larangan haram, boten angsal. Kalau sifat semacam itu masih ada, berarti tidak ridho terhadap sesuatu yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun tidur biasanya ana kopi, gak ana kopi, ya sabar. Keinginan hari ini pengen masakan dari istri itu yang enak, yang lezat, apa Pak? Biasanya apa Pak? Jenengan sukain apa? Sambal penyet ngoten nggih. Ternyata digorona kerupuk tok ambek bojo. Ya sabar. Ora kok ngelempar piring ngoten niku. Nggih, kula latihan Pak, kula latihan. Kula dereng saged. Nggih, ketok-etoke ketoke ngoten, tapi rung saged Pak. Ya kadang-kadang yang mongkok barang itu. Metu sungune barang ngoten niku. Loh, ini saja kita berbicara semacam ini mawon. Ini saja kita perhatikan. Tahajudnya kendang, oke. Qur'ane Masya Allah, zikirnya nggak terlambat, oke. Pas di saat dalam keluarga kita ternyata ada sesuatu yang menyentuh hati, yang menggores hati dari seorang istri, bagaimana muamalah kita saat itu? Nek sabar atas ketentuan Allah, nggih niku naminipun tasawuf. Nggih, itu inti daripada hikmah ujian dan cobaan. Maka dulu ada salah satu wali nyari bojo sing buandel. Sanggup jenengan Pak? Golek bojo sing bandel e pon. Wis bahasane ku angel tuturane. Digoleki ta, Mbak? Iku sing digoleki. Ditanya, "Hei fulan, gawe apa?" "Gawe nguji iman." Lah nek sing nurat-nurat iku gampang, gak ana ujian. Lha sing iki nek ana ujian. Nek jenengan sanggup tapi nggih. Berat Pak. Nek wis masuk ke dalam hal semacam itu, dan itu rata-rata yang kita alami dalam kehidupan kita, pagi, siang, sore, malam. Hati-hati. Napa? Hati-hati. Maka kita kembali, itu trik dan teori Syekh Abdul Qadir Jailani. Hidup di dunia dengan 3 prinsip, dengan 3 kaidah, dengan 3 cara. Terangkatnya beliau menjadi kekasih Allah karena 3 ini. Sampai saat ini namanya harum. Di mana-mana ada hauliyah Syekh Abdul Qadir Jailani, ada pengikutnya Syekh Abdul Qadir Jailani, bahkan ada thariqahnya, thariqah Qadiriyah. Sampai segitu hebatnya kedudukan beliau, ya. Beliau punya trik di dunia cuma 3. Sing terakhir
qada dan takdir Allah dihadapi dengan cara ridho dan sabar. Tadi kita bacakan Allahumma ja'al nufusana mutmainnah tu'min biliqa'ik wa taqna bi'ata'ik wa tardha. Nah, ridho terhadap qada dan ujian Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Sayyidina Muhammad, sallu ala Imamil Anbiya wal Mursalin Sayyidina Muhammad. Kita mengaku diri kita sebagai umat Nabi Muhammad kadang-kadang belum siap mendapati apa yang didapati oleh Nabi Muhammad. Mengaku cinta dengan Nabi, semuanya mengatakan cinta dengan Nabi. Siapkah menjalani, menteladani segala macam sudut kehidupan yang telah dialami Rasul? Wallahu a'lam. Datang sebagian daripada sahabat mengatakan, inni uhibbuk, aku cinta kepadamu ya Rasul. I love you ya Rasulullah, aku cinta kepadamu. Kata Rasul, bener kamu cinta kepada aku, leres, siap menjalani apa yang aku jalani. Napa ya Rasulullah? Siap jadi fakir. Fa'iddah linafsika tijfafan. Kalau kamu siap di dunia gak ndepopo, baru kau katakan I love you. Tapi saya seneng ngumpul lagi duit terus ya. Infak ndak, sedekah nggak digegem ya, aja ngomong I love you. Ketika datang ujian dan cobaan, kok masih mengeluh terus? Masih ngersulo terus? Ya, jangan mengatakan I love you. Wah, kata seterusnya. Fa'idda li nafsika tijfafan. Pernahkah kita dengarkan dalam sejarah kehidupan Rasulullah sekian emasnya? Ada. Sekian peraknya? Ada. Sekian kendaraannya? Ada. Sekian hotel dan ada. Justru beliau meninggal dunia masih ada sangkut pautnya dengan dhir yang telah digadekan untuk orang Yahudi demi untuk menafkahi anak dan istrinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Berarti dengan keterangan ini bertubi-tubi ujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada henti-hentinya. Itulah yang disampaikan oleh Rasul, jikalau hamba dicintai oleh Allah akan terus dikirimi ujian-ujian datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pun senang kali Nabi? Kalau cinta kepada Rasulullah maka hadapi jikalau datang, tapi ojo njaluk kan ngoten. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Gusti ampun jenengan berarti beban ingkang boten ndadosake kula niki mampu. Tapi pangeran tahu kedudukan Anda, makom Anda di sisi Allah Ta'ala. Setiap ujian sudah sesuai porsinya. Seorang dokter spesialis niku nggak ngawur ngasih obat pasien. Datang pasien sakit, sakitnya sekian derajat, maaf panasnya, dikasih obat sesuai dengan kadar apa yang disampaikan. Niku dokter, makhluk ciptaan Allah, pangeran luwih pinter. Pangeran
lebih tahu, Allah lebih ngerti daripada makhluknya. Jadi wis pas, Pak. Nggih, niku kadar kemampuan dan niku kadar kedudukan dan tingkatan panjenengan tergantung daripada kecil besarnya suatu ujian. Yang menjadi permasalahan, nek ada orang di dunia nggak pernah kena ujian. Dan ini yang perlu digarisbawahi. Kawula model apa ngoten niku? Ada anak kecil, siji ini dijiwiti terus, nongas nangis. Siji ini diberno. Menurut jenengan, dua anak kecil itu mana yang paling diperhatikan dengan yang jiwiti? Mana? Sing diberno apa sing dijiwiti nongas nangis ini? Gemese pun sing diberno apa sing dijiwiti? Lah niku pangeran. Paham? Jangan pengen dijiwiti pangeran. Dan niku gemesin sih lagi menang sidik jiwitnya, cuwil pipine nangis neh. Nyuwile jawile iku ora kena benci tapi gemesno. Ngertos gemesno? Lucu-lucu. Sing siji dimberno wae, blas gak diutak-utik. Lah niku ibarat seperti manusia di dunia. Firaun pernah ada sejarahnya flu. Nah, siapa sih ngomong flu? Nggak ada. Pilek kalau orang pernah Firaun. Nggak pernah flu, sakit nggak pernah. Hidupnya kurang lebih di atas 100 lebih Firaun, 300 nopo pinten. Nggak pernah loro, Pak. Nopo? Mulya to ngoten niku? Mboten. Utawa ngoten niku? Mboten. Dari sini maka para aulia, para solihin itu paling takut posisi saat ada nikmat. Ulang-ulangi malih. Para arifin, para solihin, orang-orang yang sudah mengenal Allah niku paling ditakuti. Beliau berada dalam lingkaran nikmat. Sebab apa? Khawatir itu adalah suatu istidraj. Napa mana istidraj? Dilulu kalian Allah. Berarti mafhume seneng nek ana uji. Jenengan seneng mboten? Kok modele ya ora ngono. Para aulia, para arifin ketika datang ujian, marhaban bisyi'ari salihin. Ngoten je sebutane, marhaban ahlan wa sahlan bisyi'ari salihin. Iki lambange tiang-tiang ingkang soleh. Selamat datang bahasane, welcome. Cuma jarang sing ngoten niku, Pak. Jarang. Pengen menungso nikmat terus gitu. Enak terus. Mudah-mudahan nikmat dan enak ini tidak membuat kita lupa kepada Allah, membuat kita kufur kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Inna idzamal jaza ma'a idzamil bala. Ganjaran gede nopo mboten gedene tergantung gedene ujian dan cobaan. Pun jenengan lihat fakta di dunia. Ngelembur iku gajine pinten, Pak? Kok meneng kabeh? Ngantuk paling. Jenengan nek ngelembur kerja niku lho, gajine napa sama? Ya ndak. 2 kali lipat. Lah kok iso? Soale luweh rekoso. Nggih. Orang yang buka toko istiqomah tiap hari, apakah hasilnya sama dengan orang yang seminggu sekali? Monggo dijawab ibu-ibu. Enggak. Urusan duniawi saja kita mengatakan enggak kok, apalagi urusan ukhrawi.
Maka di saat orang itu kedatangan ujian dan cobaan, bertubi-tubi gede ini luar biasa, berarti di situ pula lah letak kemuliaan seseorang dengan status orang tersebut sabar. Mudah-mudahan sekelumit apa yang kita sampaikan bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang yang punya akhlak, punya budi pekerti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablum minallah, hubungan kita perkuat dengan Allah dengan teori adab dan akhlak, dengan teori pasrah dan bertawakal kepada sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Memang sangat pahit, memang gak enak dirasakan, tapi dunia beberapa saat hilang, umur kita beberapa saat hilang. Betul napa betul? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Susah di dunia, insyaallah enggak susah di akhirat. Gelisah di dunia, insyaallah enggak gelisah enggak mungkin Allah Ta'ala menciptakan dua kenikmatan, dua kenyamanan, enggak. Nek ning nggone donya niki selalu aman terus, ya ning akhiratnya hati-hati. Nek ning donya iki selalu diuji, insyaallah akhiratnya aman. Niku sunnah ilahiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering-sering hadis ini saya sampaikan, asyaddun nasi balaan al-anbiya. Oh jelas, menungso sing paling gede ujian ini ku nabi, dan tidak ada di surga kedudukan paling tinggi melebihi daripada kedudukan para nabi. Semuanya mulai Nabi Adam sampai terakhir Nabi mulia kita, pensyafaat kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada dalam surga yang paling tinggi yang bernama Firdausil A'la. Dukure tingkatan, tingginya derajat sesuai dengan kadar ibadah dan taat ketika di dunia. Nggih, rekoso sik baru kemudian enak, susah dulu baru kemudian nikmat. Maka oleh sebab itu mari di saat kita datang suatu ujian dan cobaan, ambil air wudhu Pak, ambil air wudhu, cuci muka kita dengan khusyuk, dengan penuh harapan, dengan permintaan. Cuci semua anggota kita, ambil sajadah di tempat tersendiri, enggak ada yang tahu kecuali Allah. Katakan Allahu Akbar. Salat baca dengan khusyuk, panggil Allah, ketuk pintu Allah. Pasti suatu saat Allah Ta'ala pasti akan mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita. Amin Allahumma. Jangan sekali-kali menyalahkan istri, jangan sekali-kali menyalahkan anak, jangan sekali-kali menyalahkan fulan dan fulan. Salahkan diri kita sendiri. Kenapa aku selalu diuji oleh Allah? Ada dua hal, ada istilah peningkatan, ada istilah peringatan. Peningkatan di saat Anda yang tahu diri Anda apakah sudah konsisten dengan agama Allah atau belum. Kalau sudah istiqamah, oke, sholat dijaga, jamaah dijaga, Al-Quran dibaca,
doa dilantunkan, adab akhlak dikondisikan. Wallah, itu peningkatan suatu ujian. Allah lebih tahu daripada kita. Bukan dengan melalui taat saja Allah akan masukkan kita ke dalam surga, tapi juga melalui, alhamdulillah, juga melalui yang namanya suatu ujian. Tapi yang kedua, peringatan, cepet-cepet sadar agar cepet-cepet bertobat, agar lekas-lekas memperbaiki diri. Kapan itu? Yang tahu Anda, yang tahu orangnya, bukan fulan atau fulan. Yang tahu selama ini sudahkah menepati apa yang menjadi janji-janji Allah. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina amanu. Kita diambil oleh Allah Ta'ala suatu perjanjian di saat kita berada di alamil arwah, di lembah namanya Kan'an, di lembah namanya lembah Na'man. Di situ Allah mengatakan saat kita berada dalam punggung Nabi Adam, qulna alastu bi rabbikum, apakah aku enggak pantas jadi Tuhan kalian? Semuanya mengatakan qalu bala, enggih Gusti, panjenengan Tuhan kami. Berarti kesaksianmu harus aku yang ngatur. Tak kasih ujian, bala, enggih, siap. Ngoten nggih Pak nggih? Nggih. Itu makna suatu kesaksian. Maka teori yang sering kita sampaikan adalah satu, pertama kali sabar, yang kedua salat. Pun niku mawon. Ista'inu bis sabri was shalah. Ojo salat sih, ojo. Sebab salat ini ada nafsu yang masuk, syahwat sing masuk. Tapi nek sabar ora iso syahwat melebu, apalagi syaitan enggak bisa. Nggih? Ista'inu bis sabri pun. Orang mengatakan sabar ada batasnya. Menurut saya pribadi enggak. Sabar gak ono batese. Sebab apa? Pahala sabar enggak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala salat, pahala ini semuanya ada batas finishnya. Tapi kalau sabar bighairi hisab enggak ada batasnya. Allah Ta'ala ngulur terus pahala sabar, ngasih terus pahala sabar, tergantung daripada level kesabaran seseorang ketika menghadapi suatu ujian dan cobaan. Ista'inu bis sabri, mintalah bantuan kepada Allah dengan cara sabar, wassalati, dan perbanyak salat. Enggak mungkin akan terselesaikan problem kehidupan kita kalau dua trik ini ditinggalkan oleh manusia. Jikalau orang enggak sabar, kemudian orang enggak melakukan perbanyak solat-solat yang diridhai oleh Allah, maka niscaya naudzubillah hal semacam itu yang dihadapi justru akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya digolongkan termasuk hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan termasuk hamba yang diridhai oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.